Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua teman-teman yang ada di platform Merdeka Mengajar webinar hari ini. Oh, komunitas yang Salam dimulai. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga dalam keadaan Komisi. sehat walafiat pada siang hari ini, dan mohon maaf ini beberapa hal terjadi kendala. Saya tidak tahu apakah ini jimitnya dan sebagainya. Jadi mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan pada peserta. Pesertanya nom KB. Eh, karena kita sama-sama belajar berbagi pada siang hari ini, dan ini kebetulan narasumber kami yang satu belum dapat bergabung, jadi mohon sejenak untuk dapat menunggu untuk dapat memulai kegiatan materi pada Udah 55. siang hari ini. Kita akan coba menghubungi dulu, dan sebelumnya untuk menunggu, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya uh, untuk kegiatan hari ini. Sebentar saya akan mengundang narasumber dulu, jadi mohon ditunggu. Daftar hadir akan kami bagikan setelah pemberi materi, nanti akan setelah memberikan materinya. Jadi saya mohon bersabar. Terima kasih dan mohon ditunggu. Jam siji ya, Pak. Jam siji. Hari ini. Pengelolaan kinerja guru. Apa meneh nang kono? Apa SKP PMM? Apa sing kuwi? Tak sing kuwi. SKP PMM. Pengelolaan kinerja guru SKP PMM. Jam siji Kak. SKP ya? Daftar sekolah, masuk ke ruang meeting. Langsung launch meeting ya Pak? Kok langsung ya? Nggak ya. Ada motor Pak? Motor. Waiting for the host to start the meeting. Aku sudah bisa masuk? Udah mulai Pak? Mau mulai bentar lagi. Ada mulai. Mau. Ya. Nggak tahu.
Enggak. Kalau lagi. Malah muter-muter di sana. Kat! Nggak gitu, kok kencengan? Ini nih, keriuhan syuting iklan Scoop yang viral itu. Tidak bisa Zoom meeting. Ya, assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih yang saya hormati semua yang ada di sini. Kita kembali untuk pemateri hari ini, yaitu kita berkolaborasi dengan Lina Puspita Neng Rahayu, yaitu guru SD Negeri Gembungan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beliau sudah menempuh pendidikan sampai dengan S2, meraih LPDP juga, dengan magister pendidikan di tahun 2020. Jadi kepada Bu Lina kami persilahkan untuk bisa memulai kegiatan pada hari ini. Presentasi bisa saya bantu, Bu Lina? Ikut dure Kak yang berbuka. Ya, saya nggak bisa, Mas. Ini. Halo. Lina bisa. Ya, halo. Mohon maaf ini tadi ini dia Bu Lina Puspitaneng, mohon maaf ada banyak kendala tadi terjadi. Saya bantu share screen, Bu Lina. Oke, sebelumnya saya mohon maaf nih karena ini saya ada sedikit trouble. Ini laptop saya kebetulan lagi nggak bisa dipakai. Jadi saya hari ini online dengan menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bu Betty bisa membantu saya untuk share screen ya. Oke. Ditunggu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Lina Puspitaning Rahayu. Di sini saya bekerja di SD Negeri Gembongan, Kabupaten Kulon Progo. Saya ingin tahu ini dari mana saja, Nggih? Apakah dari Boyolali semua? Monggo. Kayaknya Ataukah, ada beberapa luar juga Mbak ini. ataukah ada yang dari luar Jawa mungkin? Baris parah apa tuh? Kulon Progo, Bulina. Oh iya, ada yang dari Kulon Progo juga ternyata. Ada yang dari Oku Timur. Wah, dari Oku Timur, mantap. Dari Muara ini, Bu. Timur Sumatera Selatan. Oh iya, oke, Dari terima Cilegon, kasih. Banten, Bu.
Wah, Masya Allah, dari mana saja ya, ini luar biasa sekali antusiasnya pada siang Dari hari ini. Ngogo. Dari Jambu. Dari Oke, ini Sumatera saya Utara sambil mencoba laptop saya nih. Oke, di sini nanti saya akan sedikit sharing tentang aksi nyata. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah luar biasa sertifikatnya untuk aksi nyata. Dan ini ternyata untuk aksi nyata di PMM ini nanti ada kaitannya dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Sepertinya seperti itu. Jadi nanti sertifikat aksi nyata di PMM itu nanti akan sinkron dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Ini sedang apa ya? Sedang sosialisasi dengan gencar-gencarnya terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Riset download history. Nah, toh aku Oh, sudah bisa. Yuk diklik ora? Rasa. Oke, saya sudah bisa menggunakan laptop. Bapak Ibu nanti sebentar saya ini dulu ya. Lagi. Network connection file battery aja. Nggak bisa. I user want to close the windows. Install will be cancelled. Yes. Untuk kenyamanan bersama, mohon untuk mic bisa dimatikan ya. Terima kasih. Oke, Bu Betty, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk kontak saya. Mungkin bisa diperbesar, Bu Betty. Saya sambil. Oke, ini untuk kontak saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya via WhatsApp di nomor 0899664080 dan emailnya di linarahayu831@guru.sd.belajar.id. Jadi saya dan Bu Betty itu sebetulnya belum kenal yang sebegitu dekatnya ya. Saya dan Bu Betty itu kenalan baru dari kohort LMS di PMM. Terus Bu Betty, ayo Bu Lina kita collab. Oh boleh, kita kapan-kapan collab. Dan ini alhamdulillah sudah terlaksana collab yang pertama. Terima kasih Bu Betty. Mungkin nanti Bu Betty bisa bergabung di SD Negeri Gembongan ya Bu ya. Oke Bu Betty, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya aku ini lanjut code fitur PMM. Sampai sini. Oh, slide berikutnya PMM-ku tidak hanya sekedar hijau. Ini maksud saya PMM kita itu tidak hanya kita tonton videonya sekilas, tapi kita juga dari setiap suara tidak jelas. Apakah sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Belum terdengar tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak terdengar jelas, Bu. Tidak terdengar jelas. Iya. Yang lain? Mungkin teman-teman yang lain bisa mengaktifkan menonaktifkan mikrofonnya dulu nggih, Pak Agus Wandono. Mungkin bisa dibantu sama hostnya Bu yang memute-kan. Oke.
Kita mute-kan dulu nggih. Terima kasih. Mohon izin. Ya, silakan Mbak. Oke. Apakah sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, cukup jelas Bu Lina. Bu. Oke. Alhamdulillah. PMM-ku saya lanjutkan ya. Oke, PMM-ku tak sekadar hijau. Jadi saya menuliskan ini itu maksudnya PMM kita itu videonya tidak hanya kita tonton secara sekilas, tapi kita juga banyak belajar dari materi-materi yang ada di PMM. Dari pelatihan mandiri itu materinya sangat banyak dan luar biasa materinya itu kalau menurut saya itu materinya menarik sekali. Ada materi-materi yang di situ saya itu sangat senang dan itu saya banget gitu, materi yang saya banget. Dan dari pelatihan mandiri itu kita bisa banyak belajar, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di pelatihan mandiri tersebut. Dan kita tujuannya itu tidak hanya sekedar sertifikat, tapi kita tujuannya untuk belajar, kita upgrade diri, dan tentunya nantinya akan membawa dampak positif untuk siswa kita, kemudian untuk satuan pendidikan kita juga. Oke, lanjut Bu Betty. Ya, atau saya share screen sendiri saja nggih? Saya coba dulu. Ya, coba Bu Lina bisa. Oke. Karena mungkin saya juga jujur kami berada di pelosok Bu, mungkin sinyal internet kami agak tersendat. Oke. Bentar, presentasi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, bisa. Sudah ya? Ya. Oke, apa itu aksi nyata? Jadi aksi nyata ini merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi aksi nyata ini merupakan bentuk praktik pemahaman kita terhadap topik yang ada di pelatihan mandiri tersebut. Saya lanjut ya. Terus, mengapa kita perlu melakukan aksi nyata? Jadi, aksi nyata itu perlu kita lakukan agar kita itu bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah kita pelajari di pelatihan mandiri. Jadi, di pelatihan mandiri itu ada banyak teori di setiap topiknya. Itu aksi nyata ini sebagai bentuk implementasi kita dalam melaksanakan satu topik di pelatihan mandiri tersebut. Kemudian kita juga mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi kita terkait topik di pelatihan mandiri tersebut. Nah, ini untuk tahapannya dalam melaksanakan aksi nyata. Jadi sebelum kita mengerjakan aksi nyata, itu kita harus menyelesaikan modul dan post-test terlebih dahulu pada satu topik di pelatihan mandiri. Kemudian pada aksi nyata itu biasanya tidak hanya satu pilihan, tapi ada beberapa pilihan yang disiapkan dan kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita kuasai. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan juga tips dan triknya untuk mengerjakan aksi nyata hingga nantinya kita bisa mendapatkan sertifikat. Terus yang ketiga, kita mempraktikkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang ada pada aksi nyata tersebut. Jadi aksi nyata itu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Biasanya kalau tidak sesuai dengan panduan, itu akan berakibat tidak lolos atau tidak mendapatkan sertifikat. Harus kita ulangi lagi. Kemudian aksi nyata ini dilakukan ke dalam dokumen tertulis dalam format PDF yang maksimal 10 MB atau 10 MB. Tapi tidak semuanya ini dalam bentuk PDF. Ada beberapa aksi nyata yang di situ meminta untuk mengupload video. Jadi tidak semua dalam bentuk PDF nih, kita kembali lagi ke panduannya, mintanya ke PDF atau ke dalam bentuk MP4 atau yang lainnya.
Kemudian yang kelima, setelah kita menyelesaikan tadi, kita sudah mengerjakan, kemudian kita bisa mengunggah lembar aksi nyata kita di PMM. Nah, nanti setelah ini akan saya pandu untuk bagaimana pengisiannya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata, ketika kita sudah sampai aksi nyata dan kita kirim di PMM, itu ada beberapa kemungkinan, yaitu lulus dan tidak lulus. Nah, sebelumnya ini ada proses validasi aksi nyata. Proses validasi ini berlangsung 2 kali, yaitu by system, validasi oleh sistem, dan validasi oleh beberapa guru atau tim yang sudah terbentuk untuk melihat dan mengecek aksi nyata kita. Yang by system itu nanti terkait dengan hal yang kita isikan sebelum kita upload itu loh. Jadi sebelum kita kirim, itu ada kita mengisikan refleksi dan lain sebagainya, itu nanti akan dicek atau divalidasi by system. Nah, nanti aksi nyatanya itu yang dalam bentuk PDF, itu nanti akan divalidasi oleh tim. Nah, ketika validasi, kita lolos validasi, itu nanti kita bisa dinyatakan lulus satu topik pelatihan mandiri dan kita bisa mendapatkan sertifikat. Tapi ketika kita tidak lulus validasi tadi, ada 2 kemungkinan ya. Ada kemungkinan tidak lulus by system ataupun tidak lulus karena oleh tim. Nah, tidak lulus ini kita harus revisi aksi nyata dan mengunggah kembali. Atau nanti kalau tidak lulus beberapa kali, kita bisa mengajukan banding. Nanti akan saya paparkan di akhir terkait dengan banding. Kemudian, nah ini saya akan mulai langsung terkait dengan pengerjaan aksi nyata di PMM. Nah, di PMM, di satu topik pelatihan mandiri, itu nanti kita bisa memilih aksi nyata yang ingin kita laksanakan. Ini pastikan Bapak Ibu itu memilih aksi nyata yang memang Bapak Ibu kuasai. Jadi kalau misalkan ada 2 pilihan seperti ini, Bapak Ibu itu harus membaca rinciannya terlebih dahulu. Bagaimana dan apa saja yang diminta oleh aksi nyata ini. Saya lanjutkan. Nah, tipsnya ketika mengerjakan di sini, itu kita memilih aksi nyata yang kita mampu atau kita kuasai untuk dikerjakan. Jadi yang sekiranya kita mampu kerjakan ya kita pilih. Tentunya kita baca rinciannya terlebih dahulu. Kita yang bisa memahami kita mampu di mana. Kemudian selanjutnya kita menyusul, ini saya membuka detailnya. Jadi di sini itu nanti kita klik baca rincian, kemudian akan muncul seperti ini. Ini yang saya klik adalah menyusun pertanyaan pemantik. Ini bagi guru. Nah, di sini Bapak Ibu harus membaca permintaan dari aksi nyatanya. Kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang diminta di sini. Jadi di sini kalau ini minta dokumen rancangan pertanyaan pemantik, kemudian kegiatannya bisa dalam bentuk foto ataupun presentasi ataupun video, kemudian catatan hasil. Ya. Halo Mbak Lina, sebelumnya ini masih di aksi nyata karena di sini masih tampilannya di aksi nyata. Apa itu aksi nyata atau sudah? Oh ya, sudah. Sudah. Bisa. Bisa. Okay. Mungkin bisa diperbesar Mbak Lina. Terima kasih. Maaf. Seperti ini. Apakah sudah terlihat? Tadi ada yang minta tolong untuk diperbesar. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi di sini dokumennya dalam satu dokumen itu meminta rancangan pertanyaan pemantik, kemudian dokumentasi kegiatan bisa berupa foto, presentasi ataupun video, serta catatan hasil observasi guru serta umpan balik. Umpan balik itu bisa dalam bentuk screenshot atau foto atau bisa dalam bentuk lainnya. Oke, nanti untuk umpan balik akan saya jelaskan juga, akan saya paparkan juga. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi tipsnya itu ketika kita memilih aksi nyata ini tadi, pastikan itu aksi nyata kita itu sesuai dengan panduan yang tertera.
Jadi kalau di sini itu kita menyusun pertanyaan pemantik, ya aksi nyata itu harus sesuai dengan panduan ini. Jangan aksi nyata yang lainnya. Kemudian pastikan aksi nyata itu memuat dokumentasi dan juga harus ada umpan baliknya. Ini yang perlu saya tekankan bahwa ketika kita membuat aksi nyata itu perlu ada dokumentasi dan perlu ada umpan balik. Meskipun di sini itu tidak meminta umpan balik dan dokumentasi, pastikan aksi nyata Bapak Ibu harus ada dua hal ini. Karena saya pernah mengerjakan aksi nyata, itu di panduan, di rincian itu tidak minta umpan balik. Tapi kemudian punya saya harus direvisi. Akhirnya kemudian punya saya waktu itu saya tambahkan umpan balik, lolos. Akhirnya dari situ, kemudian ketika saya membuat aksi nyata, itu selalu saya masukkan dokumentasi dan saya masukkan umpan baliknya. Kemudian apabila dokumentasi itu berupa video, itu kita jangan hanya mencantumkan linknya saja, tapi kita juga tunjukkan screenshot-nya. Ada linknya dan juga ada screenshot-nya. Waktu itu saya juga pernah, di situ saya mencantumkan linknya saja, tidak lolos juga. Kemudian akhirnya saya screenshot-kan dari video itu, saya masukkan pada aksi nyata saya beri link juga, lolos. Jadi waktu itu saya mikirnya, berarti di sini aksi nyata itu harus ada dokumentasi dan ada umpan baliknya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini tampilan ketika kita akan mengupload aksi nyata yang sudah kita kerjakan. Apabila tadi aksi nyatanya sudah kita kerjakan dalam bentuk PDF, kemudian sudah selesai, kita bisa upload. Nah, di sini ada pilihannya, lampirannya yang akan kita unggah. Bapak Ibu bisa memilih filenya, pastikan filenya itu benar ya, jangan filenya itu keliru, karena saya pernah itu filenya keliru, akhirnya ya sudahlah, berarti saya harus revisi. Kemudian kita tuliskan judul aksi nyatanya. Kemudian di sini kita juga tuliskan deskripsi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, ketika menulis deskripsi ini dan refleksi yang ada di bawahnya, itu kita tidak boleh hanya copy paste yang ada di internet. Ini wajib tulisan kita sendiri. Karena apa? Karena nanti ketika validasi by system, kalau kita itu hanya kopas dari internet, itu kita tidak akan lolos validasi. Yang terjadi seperti itu. Jadi ketika deskripsi ini dan refleksi yang ada di bawahnya, itu kita wajib menggunakan kata-kata dan kalimat kita sendiri berdasarkan pengalaman kita, agar tidak terjadi kegagalan atau kesalahan validasi itu tadi. Nah, tipsnya ini tadi. Tipsnya itu ketika kita menuliskan ini tadi, deskripsi dan refleksi, itu tidak mengandung unsur plagiarisme ataupun kemiripan. Kita harus menggunakan kalimat kita, tidak kopas dari manapun, agar kita bisa lolos validasi sistem. Ketika kita sudah lolos validasi sistem, itu nanti selanjutnya ada validasi aksi nyata kita yang dalam bentuk PDF ataupun MP4 itu tadi. Saya lanjutkan, kemudian ini kita selanjutnya tinggal mencentang saja, ini dicentang, yang ini juga centang, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, itu nanti ketika kita sudah mengumpulkan, sudah klik kumpulkan, nanti akan ada proses validasi. Kalau tidak berubah, proses validasi itu atau pengumumannya itu setiap hari Rabu, minggu pertama, dan minggu ketiga. Itu untuk jeda waktunya, itu saya tidak bisa memprediksi, ada yang 2 minggu atau 3 minggu itu sudah ada hasilnya, ada yang harus membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi mungkin untuk sekarang itu lebih cepat, karena timnya itu sekarang lebih banyak daripada pas pertama. Kemudian saya lanjutkan untuk contoh umpan balik. Nah, umpan balik itu bisa kita buat dalam beberapa bentuk. Ini yang saya lakukan, ini contoh umpan balik dari siswa. Ini jadi saya ngeprint pertanyaan, ini pertanyaan saya buat sendiri. Saya print, kemudian saya minta siswa untuk menuliskan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Nah, ini kelas 6. Kalau kelas 6 itu sudah bisa nulis sendiri.
Tapi ketika objek atau subjek aksi nyata kita itu anak-anak kelas 1 atau kelas 2 yang belum bisa menulis, itu kita bisa menuliskan, kita bisa memberikan pertanyaan secara lisan, anaknya menjawab secara lisan, kemudian bisa kita tuliskan dengan menggunakan tulisan kita, tulisan dari gurunya. Jadi kalau ini contoh yang sebelah kanan ini contoh dari siswa kelas 1. Jadi waktu itu saya memberikan pertanyaan secara lisan, dan anak itu menjawab, kemudian saya tuliskan pada lembar seperti ini. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, tentunya pertanyaan umpan baliknya itu tidak sekompleks kelas tinggi. Nah, ini selanjutnya umpan balik dari rekan sejawat. Yang pertama ini yang di sebelah kiri, ini contoh umpan balik yang saya print, kemudian rekan sejawat saya minta untuk menuliskan berdasarkan topik yang saya minta. Nah, umpan balik ini juga bisa dalam bentuk Google Form seperti ini. Jadi yang kita screenshot adalah bentuk yang ada nama, ada pertanyaan, ini yang kita screenshotkan. Nah, Maaf Bu, slide-nya tidak berubah. Slide-nya tidak berubah. Mohon maaf. Ini sudah berubah? Sudah. Oh ya, saya tampilkan lagi. Oke. Ini saya ulangi, ini contoh umpan balik dari rekan sejawat, yang sebelah kiri ini tadi saya print dan saya minta rekan sejawat saya untuk menuliskan, ataupun bisa berupa dalam bentuk Google Form. Nah, yang di screenshot ini adalah yang sudah ada pertanyaan dan ada identitasnya. Nah, untuk umpan balik ini bukan umpan balik yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Jadi umpan balik ini umpan balik yang kita buat, kemudian kita tujukan kepada siswa ataupun rekan sejawat. Jadi bukan halaman bawah yang ada di PMM itu kemudian kita screenshot, itu bukan. Kemudian terakhir ini saya akan memaparkan tentang mengajukan banding. Nah, Bapak Ibu itu bisa mengajukan banding apabila keempat hal ini sudah lagi Mbak Dina. Maaf, mungkin sinyal saya yang kurang baik. Ya, ya, terima kasih. Nah, jadi yang pertama, ketika aksi nyata kita sudah sesuai panduan. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita pilih. Kemudian sudah menyertakan dokumentasi, sudah menyertakan umpan balik, tapi kemudian ini masih salah. Beberapa kali ya, tidak hanya satu kali. Ketika 2 kali kita revisi masih salah, 3 kali kita revisi masih salah, dan kita sudah sesuai panduan, sudah menyertakan keempat hal ini, itu kita bisa mengajukan banding. Saya juga pernah mengajukan banding, waktu itu saya 4 kali melakukan revisi, dan waktu itu salah terus, akhirnya saya cek, itu sudah sesuai dengan panduan, sudah ada umpan balik, sudah ada dokumentasi, juga sudah sesuai dengan topiknya, kemudian sudah sesuai panduan juga, kok masih harus revisi lagi. Akhirnya kemudian saya mengajukan banding dengan alasan tersebut dan pada akhirnya itu lolos. Jadi Bapak Ibu boleh mengajukan banding apabila sudah keempat hal ini sudah ada pada aksi nyata Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan di aksi nyatanya itu belum ada umpan baliknya, ya silakan Bapak Ibu menambahkan umpan balik terlebih dahulu, direvisi, diperbaiki, kemudian dikirim ulang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin nanti kita lebih banyak ke sharing saja, nggih. Iya. Ya, terima kasih kepada Bu Lina. Mau manggil Bu Lina kayaknya gimana gitu ya. Ya, jadi terima kasih Bu Lina atas materinya. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang mengangkat tangan. Dan sudah saya share daftar hadir ya. Ini banyak sekali yang menanyakan daftar hadir. Biasa kalau webinar menanyakannya daftar hadir dulu. Ini silakan Bu Ibni Nur Aini. Mungkin ada pertanyaan. Silakan bisa membuka mikrofonnya. Bu Ibni? Tidak? Bu Mirna Miftah, ada pertanyaan karena mengangkat tangan? Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Mirna. Yang ini saya tanyakan itu, ketika kita telah membuat aksi nyata, apakah wajib kita men-share ke
WA teman untuk dikomentari atau bisa tidak di-share gitu. Oh ya, terima kasih. Ada lagi Bu Miftah, Bu Mirna? Bu Mirna Miftah? Itu saja dulu. Makasih. Oke, terima kasih Bu Mirna. Jadi ini ada pertanyaan Bu Lina, apakah kita wajib sih nge-share ke teman-teman biar dikomentari katanya? Itu wajib atau tidak? Itu pertanyaannya. Silakan mungkin bisa dijawab Bu Lina. Oke, kalau menurut saya itu kalau saya pribadi itu tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin aksi nyatanya itu terkenal, di-like dan di-share itu boleh kok. Silahkan Bapak Ibu bisa nge-share linknya ke rekan-rekan. Tapi kalau saya jarang banget untuk minta komen, minta share seperti itu. Iya, jadi jawaban dari Bu Lina, Bu Mirna ini tidak wajib sebenarnya share gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke tujuan kita. Mungkin kalau kita ingin agar aksi nyata kita itu bermanfaat bagi orang lain, itu boleh silakan di-share ke orang lain agar orang lain itu terpacu. Aku harus mengerjakan aksi nyata seperti itu. Oh ya, begitu Bu Mirna. Mungkin ada lagi Bu Mirna? Ya, terima kasih. Yang itu sebetulnya saya kira berpengaruh ke aksi nyata yang kita buat. Ternyata. Oh iya. Bu Mirna dari mana mungkin bisa sebutkan asalnya? Dari UPTD SDN 18 Belang-Belang, Maros, Sulawesi Selatan. Oke, dari Sulawesi Selatan. Wah, jauh sekali. Salam dari kami, Ibu, dari Jawa ini, Pulau Jawa. Aman, Ibu? Kemarin kayaknya gempa. Tidak sampai sini. Oh, tidak sampai sini. Oke. Ya, terima kasih. Jadi untuk tadi jawaban dari Bu Lina bahwasanya untuk share ke teman itu sebenarnya tidak wajib, tapi apabila kita ingin bermanfaat kepada orang lain atau mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang, jadi banyak referensi mungkin bisa di-share. Begitu Bu Mirna. Jadi mungkin ada salah paham. Jadi di sini mungkin salah pahamnya gini Mbak Lina. Dari umpan balik. Jadi harus umpan baliknya itu di-share biar kita dapat umpan balik, biar kita di ACC aksi nyatanya. Mungkin seperti itu kayaknya. Halo? Ya. Jadi untuk umpan balik itu ketika kita mengerjakan aksi nyata itu bukan umpan balik yang ada di PMM-nya itu nggih, tapi umpan balik yang kita buat secara pribadi untuk tujuan kita mengerjakan aksi nyata. Nah, untuk umpan baliknya ini tadi tergantung dengan mintanya si aksi nyata. Ketika tujuannya itu adalah rekan sejawat, berarti umpan balik kita ya rekan sejawat. Tapi kalau kemudian kita milihnya itu siswa, kita bisa membuat umpan balik untuk siswa. Ya, gitu. Jadi ini yang saya maksud itu umpan balik ketika kita mengerjakan aksi nyata ya. Kalau umpan balik ketika sudah diupload itu beda lagi. Jadi kayak refleksi jadinya ya, Mbak. Ya. Terima kasih Bu Mirna. Ada lagi mungkin Bu Mirna? Ya. Dapat berapa topik Bu Lina? Berapa topik Bu Mirna? Ya. Sudah ada berapa topik Bu Mirna di daerah Bu mungkin? Topik sertifikat. Iya, sertifikat. Iya, ada 6. Nah, ya. Tetap semangat Bu Mirna, kerjakan lagi. Apalagi ini SKP sekarang sudah menggunakan mungkin sertifikat pengembangan kompetensi, mungkin bisa digunakan lah untuk pengembangan kompetensinya. Iya. Makanya saya ikut webinar begini supaya dapat lagi sertifikat. Siap Bu Mirna. Ya, silakan isi daftar hadir juga. Jangan lupa nanti sebelum kita tutup daftar hadir sudah saya share ya teman-teman lewat chat. Jadi silahkan untuk segera diisi saja. Ya, terima kasih Bu Mirna. Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Bu Ulhak Wiliyana. Ya. Halo Bu. Ya, izin bertanya Ibu, sebenarnya sebagian pertanyaan sudah terjawab ya Bu tentang umpan balik tadi. Bu Ulhak dari mana?
Dari mana, Bu? SDN 01 Banyumudal, Pemalang, Bu, Kabupaten Oh, Pemalang. Pemalang. Ya, masih Iya. sekitar kami. Ya, Iya. silakan Ibu. Iya. Jadi karena memang baru pertama kali mau membuat aksi nyata untuk umpan balik tersebut berarti nanti digabung dengan file PDF-nya kan ya Bu? Itu ditaruh setelah dokumentasi atau sebelum dokumentasi? Ya. Oke. Saya langsung jawab ya Bu Betty ya. Silakan Bu Lina, ya, langsung saja. Oke, ya jadi kita masukkan dalam satu format PDF. Oke, saya beri contoh aksi nyata yang saya buat saja nih Bapak Ibu ya. Iya Bu. Saya share screen lagi sebentar. Wait, macet. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Oke, nah ini contoh aksi nyata yang saya buat. Jadi ketika saya membuat aksi nyata itu, saya tidak pernah membuat aksi nyata yang ribet-ribet atau menyusahkan diri saya sendiri. Jadi saya membuat aksi nyata itu selalu yang simple-simple. Saya buat di Word, Microsoft Word, kemudian saya PDF-kan. Kalau Bapak Ibu senang berkreasi, boleh silakan Bapak Ibu menggunakan Canva dengan aksi nyata yang unik, aksi nyata yang menarik, itu boleh silakan. Tapi karena saya itu orangnya itu tidak mau ribet ya Bapak Ibu, jadi saya membuatnya di Word, kemudian saya tuliskan, kemudian saya masukkan umpan balik dan dokumentasi di Word-nya itu tadi. Ini contoh aksi nyata tentang ide-ide praktis pembelajaran numerasi yang sudah saya buat. Jadi waktu itu aksi nyatanya minta untuk membuat rencana pembelajaran tentang pendekatan numerasi lintas kurikulum. Saya buat RPP-nya, ini RPP-nya sampai bawah, kemudian ini ada dokumentasinya, dokumentasi ketika RPP itu dilaksanakan. Nah, ini dokumentasi hasil karya siswanya. Kemudian ini umpan balik dari siswa. Saya buat seperti ini umpan baliknya. Siswa yang mengisikan, kemudian saya foto, saya masukkan di Word. Nah, ini masih ada yang lainnya. Ini ide praktis permainan kaya numerasi. Sama seperti tadi, ada RPP-nya, kemudian ada dokumentasinya, seperti ini, dan ada umpan baliknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk contoh aksi nyata yang saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan apa yang diminta atau rincian yang ada pada aksi nyata yang akan Bapak Ibu buat. Jadi saya itu tidak pernah membuat yang ribet-ribet, karena pekerjaan kita sebagai guru itu sudah banyak ya. Betul sekali, saya setuju dengan Mbak Bu Lina, karena saya juga membuat aksi nyata nggak usah ribet, apa sih pakai yang biasa, karena jujur Bu Lina mungkin untuk guru-guru yang bukan generasi yang sekarang ya Bu Lina, ini banyak sekali kesusahan, harus menggunakan Canva, harus bermacam-macam. Mungkin gitu Bu Hak, ada yang ingin ditanyakan kembali Bu Hak? Iya, jadi memang karena awalnya kita itu kan dapat contoh yang sudah di ACC itu pakainya yang ribet-ribet Bu, kayak pakai Canva dan lain-lain. Akhirnya kami yang belum pernah membuat kan acuannya yang begitu Bu. Nah itu kalau setelah mengikuti webinar ini kan jadi tahu, oh ternyata hanya maksudnya bentuknya file PDF seperti itu saja ternyata bisa diterima juga, kan baru tahu di sini itu loh Bu. Saya sendiri juga baru tahu. Terus satu lagi Bu, berarti untuk umpan balik yang di PMM-nya itu tidak wajib ya, maksudnya walaupun tidak ada umpan balik itu berarti aman ya, umpan balik yang wajib berarti hanya di filenya saja gitu Bu. Ya, betul sekali. Jadi yang wajib itu di filenya, dan yang di PMM di kolom bawah itu tidak wajib.
Tapi kalau Bapak Ibu tujuannya untuk sharing, silakan, sangat boleh. Saya itu ketika saya membuat aksi nyata, saya upload, itu saya nggak pernah ada umpan baliknya itu di bawah. Selalu kosong punya saya. Oh iya. Iya, terima kasih banyak Ibu Lina dan Ibu Peti, ini sangat membantu saya. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah Bu Luhak, kalau dapat membantu rekan-rekan saling berbagi, belajar bersama ya Bu. Jadi silakan segera Bu Luhak buat materinya, aksi nyatanya. Mumpung ini masih ajaran baru, semangat baru, semester baru, buat pembelajarannya, aksi nyatanya gitu. Oke. Jadi tidak usah membuat aksi nyata yang lebih ribet, dengan aksi nyata PDF seperti iya, ini karena artinya sekali di guru yang orang ini seringnya ini kita Lina, sedangkan beliau aja pakai agak susah gitu. Tapi tidak mengecilkan, ayo semangat belajarnya. Ya, ada pertanyaan lagi, bisa bertanya. Ini ada yang bertanya di kolom chat tadi. Bentar saja. Halo, Ibu. Halo. Suaranya ada dikit-dikitnya. Ya, Bunda. Ya. Izin bertanya sebentar, Bunda. Iya, silakan Ibu. Ya, begini, untuk aksi nyata yang di PMM itu saya sudah pernah membuat, beberapa kali sudah pernah membuat itu. Kalau secara validasi beberapa itu ya Bu. Terakhir saya membuat itu kelihatannya sangat lama sekali untuk menunggu validasi. Mohon mungkin bisa berbagi atau sharing informasi untuk memvalidasian dari aksi nyata di PMM ini. Terima kasih Bunda, itu saja pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan Bu Lina, untuk validasi aksi nyata, beliau menyatakan bahwasanya beliau sudah membuat, tetapi lama belum tervalidasi. Ya, validasinya masih terlalu lama. Jadi Bu Ida itu istilahnya menunggu ya Bu Ida. Kalau boleh tahu materinya apa ya Bu yang sudah dibuat, yang sedang proses validasi itu? Ya, silakan Bu Ida, mungkin materinya tentang apa? Bisa di open mic lagi? Kemarin itu terakhir aku awal tentang numerasi. Tentang numerasi. Iya. Oke, untuk antrian ini sejujurnya saya juga belum tahu nih untuk antriannya itu seperti apa, apakah itu per topik atau seperti apa itu saya juga belum tahu karena saya itu juga bukan validatornya. Kalau yang pengalaman yang sudah-sudah itu biasanya kalau yang banyak yang mengisi biasanya agak lama, dan biasanya kalau akhir tahun ini juga sepertinya agak lama akhir tahun, biasanya nanti sekitar bulan nantilah pertengahan Januari atau Februari baru mulai validasi lagi. Oh iya. Saya mengerjakannya kemarin itu pada saat yang mendekati akhir tahun lah Bunda. Maaf kurang jelas Bu Ida. Kemarin memang pengerjaannya mendekati akhir tahun. Bisa dicat Bu Ida karena mungkin suara anak-anak terlalu Iya. Terima kasih Bunda. Coba biar dicat aja Mbak Lina, ini suaranya Bu Ida kayaknya lagi mengajar atau di kerumunan suaranya terlalu menggaung. Dan ini mungkin sambil nge-share Bu Ida, ada yang nanya juga tadi di chat itu, apakah ada batas waktu pengerjaan umpan balik setelah modul di PMM? Batas waktu pengerjaan umpan balik maksudnya bagaimana? Maksudnya mungkin ya ini. Mungkin Bu Eka Prihat ini mungkin pengerjaan
aksi nyata atau bagaimana? Atau maksudnya share tadi Bu Eka Prihatini, silahkan bisa chat. Mungkin kalau maksudnya aksi nyata, pengerjaan aksi nyata setelah modul di PMM itu selesai dikerjakan, itu sebetulnya tidak ada batas waktunya ya. Jadi pelatihan paling gampang, diklat paling gampang itu PMM. Gratis, kita bisa mengerjakan kapanpun sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Kemudian itu tidak terlalu, menurut saya ya, aksi nyatanya itu tidak terlalu memberatkan. Yang penting kita bisa memahami kemampuan kita, mana yang kita mau dan mana yang kita kuasai terkait dengan aksi nyata tersebut. Jadi tidak ada batas waktunya. Mau misalkan kita kita sudah selesai video dan prosesnya hari ini, kita mau mengerjakan 1 minggu lagi itu boleh, sangat boleh. Ya, apalagi saya ngerjakannya bisa berbulan-bulan kan. Nah, iya. Yang penting aksi nyata dikerjakan dulu, lihat ininya, kerjakan post-testnya, aksi nyatanya sambil berjalan. Kalau saya, itu tips dari saya, Bu Lina, jangan dicontoh ya. Jadi ini ada lagi pertanyaan dari Bu siapa tadi ya? Oh iya, ada yang tanya, untuk pengerjaan di PMM itu apakah SKP, terkait dengan SKP ini? Gunanya pengerjaan PMM, Bu Novi Vika, pengerjaan PMM untuk pengelolaan kerja, topiknya yang dipilih bebas ataukah ada ketentuan topik? Ini ada pertanyaan ini. Kalau itu saya belum bisa spill ya Bapak Ibu, tapi tadi itu saya sekilas membuka pengelolaan kinerja itu ketika pengembangan diri itu meminta sertifikat PMM. Dan itu juga saya belum tahu untuk sertifikatnya itu seperti apa, itu saya juga belum tahu. Saya juga belum ikut pelatihannya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa buat webinarnya ya Bu Betty ya, kapan-kapan ya terkait pengelolaan kinerja. Mohon maaf atas kendalanya juga tadi kenyamanan, mungkin ini hanya sedikit yang daftar, padahal yang daftar ada 170-an tadi Mbak Bulina. Ada beberapa yang tidak bisa kita approve, ya nggak apa-apa, nanti kita menjadikan refleksi kita bersama, kolaborasi beda daerah mungkin. Agak kendala juga ini, saya baru pertama juga kolaborasi, biasanya kita mengisi narasumbernya dari SD kami sendiri gitu. Jadi sekilas ya, mungkin Bu Lina tadi dari Bu Novi tanya untuk SKP. Jadi untuk SKP beberapa hal yang kami tahu ya Bu Lina, mungkin nanti ada kucing dari berbagai pihak, bahwasannya untuk pengisian di PMM itu akan ada saran di pengelolaan kinerja masing-masing berdasarkan rapot pendidikan masing-masing sekolah. Jadi silakan, saya sarankan Ibu Bapak guru yang ada di sini untuk pengerjaan PMM, silakan cek rapot pendidikan sekolah masing-masing, mungkin gitu. Untuk kinerja, untuk penilaian SKP-nya di pengelolaan kinerja. Jadi dan yang guru penggerak itu punya poin yang tinggi juga ternyata di pengelolaan kinerja. Silahkan yang belum menjadi guru penggerak mungkin tahun ini jadi poin plus gitu ya. Jadi poin bahwasanya kalau kemarin-kemarin tidak bisa dinilaikan. Jadi yang bisa dinilaikan ya tahun 2024. Jadi beberapa guru penggerak agak komplain banyak sekali padat tetapi tidak bisa dinilaikan ya, karena itu laporannya per tahun, tidak bisa kita nilaikan juga kalau sudah batas waktu sertifikatnya lewat tahun gitu. Mungkin ada pertanyaan kembali dari teman-teman semua? Tidak ada? Karena ini sudah melewati batas webinar juga Bu Lina. Hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Kita ketemu online. Hari ini juga ketemu online kembali. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita tutup, teman-teman? Halo? Oh ya, ada ini Pak Yeni atau Bu Yeni Setio. Silahkan langsung saja. Oh, Bu Yeni, silahkan Bu Yeni. Halo Bu Yeni? Ya. Ya, silahkan. Maaf, mau tanya kalau webinar seperti ini tuh ada laporannya apa enggak untuk nanti pengajuan SKP? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi ini tadi banyak pesertanya, saya yakin karena ini lagi viral ya SKP. Jadi semua pada daftar webinar. Padahal biasanya saya di bawah 100 sih, Bu. Di bawah 100 mungkin cuma 50 gitu Bu Lina.
Jadi untuk kegiatan webinar ini, kalau kemarin kita membaca juknis ya, sekilas ini setahu saya ada poinnya juga gitu ya. Jadi tidak terbatas poin, tapi ada kesempatan di situ mengikuti seminar. Kalau tidak salah poinnya 4 gitu. Jadi menurut sedikit juga ya, maaf Bu Lina, belajar ini. Saya share dulu sebentar. Jadi nilainya kalau tidak salah 4 menurut aturan Dirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Nanti juknisnya bisa dibaca kembali ya, Bapak Ibu guru semua. Jadi bisa share juga teman-teman. Nah, di situ sudah muncul ini nilai-nilainya. Mungkin sekedar ini aja, ini apa, share screen, apa, berbagi saja ya Bu Lina. Jadi PMM ini mungkin bisa non pelatihan nomor 12 ini. Di sini ada kegiatan partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Menurut saya, ini webinar seperti ini ya termasuk partisipan ini, jadi non kegiatan pelatihan. Gitu. Mungkin itu. Ya silakan Bu Yeni, langsung saja. Iya, maaf belum begitu jelas. Nah ini kan nanti kan ada sertifikatnya. Nanti kalau dimasukkan ke SKP itu beserta laporan apa tidak, maksud saya? Kalau menurut Perdijen itu, di situ tidak diminta untuk laporan ataupun sertifikat. Tapi ya jaga-jaga kalaupun ada webinar ini nanti ada sertifikatnya ya disimpan gitu aja. Bu Yeni dari mana Bu Yeni? Saya dari Pemalang itu. Oh Pemalang lagi, banyak ini dari 2 orang dari Pemalang sudah. Nah ini kalau bentuk laporannya berarti nggak usah, hanya sertifikat aja. Gimana? Berupa sertifikat aja. Nanti dipelajari besok dari BPGP Jawa Tengah juga ada kucing klinik ini Bu Lina. Jadi BPGP Jawa Tengah besok siang jam 1 ada kucing klinik untuk penilaian kinerja ini. Nanti bisa kalau penjelasan saya mungkin tidak pas, mungkin nanti Bu Yeni bisa hadir dalam kucing klinik besok akan diselenggarakan oleh BPGP. Kalau setahu saya di situ tidak dimintain sertifikat, gitu ya Bu Lina. Laporan pun tidak, tapi menjaga-jaga ini nanti tetap kita dokumentasikan. Apabila sewaktu-waktu diminta, insya Allah dokumentasi dari kegiatan webinar kali ini bisa terselenggara seperti itu. Ya berarti ini nanti ada laporannya juga nih Bu, selain sertifikat. Ya, nanti saya usahakan buat laporannya Bu, Bapak Ibu guru. Iya, kami tunggu. Ya, terima kasih. Ya, ini dia buat pengalaman Bu Lina. Ini jadi mungkin habis ini kita mungkin bisa collab lagi Bu Lina. Ya, betul. Ya, Bu Lina 5 hari kerja, kalau kami di Boyolali masih 6 hari kerja ini. Iya, di sini sudah 5 hari kerja, jadi saya kalau Sabtu dan Minggu saya itu weekend. Ya, oke, nanti kita buat hari Sabtu saja yang tidak ada kerjaan ya Bu ya, tapi weekendan. Ya, nanti materi, yang tanya materi lagi, sudah saya linkkan Pak, Ibu, ada di daftar hadir. Jadi link materi ada di daftar hadir. Coba Bapak Ibu cek lagi. Ketika mengisi link materi, sudah ada link materi hari ini juga. Oke, saya share link materi juga, biar Bapak Ibu enak sebelum kita tutup. Ya. Terima kasih sangat loh Bu Lina ini hari ini. Terima kasih atas kegiatannya, kita bisa collab bersama. Walaupun ini saya manggil Bu Lina juga agak ini karena saya biasa manggil Mbak ya, karena masih muda lagi dari saya, lebih muda Bu Lina. Jadi saya terus berusaha belajar untuk
dari yang muda lah. Tidak ada Mungkin salahnya. Bapak Ibu di sini kapan-kapan kita bisa collab lagi nggih. Mungkin Bapak Ibu ada yang sekolahnya punya kombel di PMM, kita bisa collab, kita bisa sharing bersama-sama. Ini juga Kita jadi nilai hidupkan Bulina ya. semangat belajar nggih. Ya, ini jadi nilai Karena Bulina kita juga sebagai nanti guru mengisi juga jadi narasumber pembelajar di sepanjang Kombel ini hayat. Bu Lina. Nanti bisa dimasukkan Bu Lina mengisi, mungkin nanti bisa kombel-kombel lainnya atau teman-teman lainnya bisa masuk dalam grup komunitas SD Negeri 1 Ngerakombisa yang ada di PMM. Silakan join di WhatsApp biar nanti info-infonya lebih cepat karena di WhatsApp kita bisa komunikasi. Semoga nanti bisa join lagi sebagai narasumber, 3 kali narasumber nanti bisa ini bisa collab ya, berbagi apa yang ya, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan walaupun banyak kendala, menjadi bahan refleksi bagi kami selaku penyelenggara. Semoga esok ke depan untuk kolaborasi mendatang mungkin bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang beribu amat kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dari webinar hari ini. Semoga sudah mengisi daftar hadir semua. Saya ingatkan kembali karena nanti setelah ini ditutup kita hanya bisa komunikasi, mungkin chat di grup komunitas di WA SD Negeri 1 Ngerakombisa. Dan sampai jumpa, selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan sehat semua. Selamat memajukan pendidikan dan jangan lupa saling berbagi, belajar bersama, kolaborasi, jangan malu karena kalau malu tidak akan membuat murid kita juga pintar. Jadi tetap semangat memajukan pendidikan Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buka view fotonya dulu. Kita ambil foto dokumentasi sebelum saya. Silakan yang masih join, silakan bisa buka untuk dokumentasi, buka videonya, kita ambil foto dahulu. Halo, sudah semua mungkin? Ya, terima kasih. Ayo semua, saya tunggu gabungnya. Buka videonya, saya tunggu dahulu. 1, 2, 3. Ya. Bu Wijiaton. Silakan buka mic aja Bu Wijiaton kalau mau bertanya langsung sebelum kita tutup. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Wiji. Tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Buang gitu tuh yang depan Pak Eri, depan Pak Eri. Hah? Apa, Bu? Iki.